Manusia, saudara, tidak ada yang kuat. Kekuatan kita hanya Allah Tritunggal. Yang dimana Yesus sendiri sebelum naik ke surga, dia berkata kepada rasul-rasul, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa Roh Kudus, baru kamu mampu menjadi saksi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang konteks kita sebagai manusia rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Yesus tahu itu, makanya dia genapi kita dengan penggenapan janji yang nanti minggu depan kita akan memperingati hari Pentakosta. Itu sangat penting. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa ayat yang kita baca ini, kepenuhan Roh Kudus itu dikontraskan dengan mabuk anggur ya. Atau mabuk alkohol dalam konteks sekarang. Mabuk anggur itu membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Sebaliknya, kalau penuh Roh Kudus, orang menjadi terkendali. Banyak orang yang bisa kecelakaan gara-gara mabuk, ya, kehilangan kesucian gara-gara mabuk, ya. Bahkan ada bos-bos yang menghamili pembantu gara-gara mabuk. Dia pulang dia susah bedakan mana nyonya mana pembantu. Dia main tarik aja, masuk. Kata pembantu, aku bukan nyonya, malam ini kau nyonya. Itu makanya banyak kecelakaan di sana. Aduh, kalau tuannya udah mabok, udah mulai ngawur, iya kan? Ada lagi yang kalau kami di NTT itu kalau mabok, waduh, anak ojek berasa Valentino Rossi, serius. Sampai ada ceritanya ada mobil tronton dari depan, tapi udah agak sorean mau malam, maghrib mau malam gitu. Tronton lampu besar, mereka lagi mabok. Nama aslinya sebenarnya bukan Rossi. Nama mungkin Nadus, ya kan? Nimrod. Tapi kalau udah bergaul, lah dibaptis ulang. Ganti namanya. Jadi Gordon, Rossi, Dovizioso. Mentang-mentang punya motor kredit, ya kan? Jadi mabok ini saling memanas-manasi begitu. Ayo Rossi, hantam. Karena dia lihat dua lampu ini, dia pikir dua motor. Padahal ini mobil tronton ini. Ya, dua motor. Dia bilang, kau lihat ya, ini Rossi. Saya akan masuk dari tengah. Star motor kasih hidung. Rossi. Mobil ini. IGD dikelilingi selang infus. Oh iya, lu tabrak mobil. Iya kan? Pas itu memang tidak sadarkan diri di IGD dirawat. Keesokannya teman-temannya datang. Yang datang nih Marquez, ya kan? Dovizioso, semua datang cari gimana Rossi antara sadar tidak sadar. Gimana Rossi, kamu baik-baik saja Rossi? Saya baik-baik saja. Tapi itu motor dua gimana? Motor apaan? Mobil itu. Kau maboknya belum hilang-hilang sampai sekarang. Nah inilah kalau mabok anggur. Tidak mampu mengendalikan diri. Tapi kalau kita disuruh penuh dengan Roh Kudus, artinya kekasih Allah kita dimampukan untuk terkendali. Kita tetap mampu untuk stay sensitif. Tetap atau terus miliki kepekaan. Ibadah Raya 1 saya menyoroti kepekaan terhadap dua hal. Yang pertama adalah kepekaan terhadap dosa. Dan yang kedua adalah kepekaan terhadap serangan setan. Nanti saudara bisa nonton penjelasannya di Ibadah 1. Karena channel YouTube ini aktif toh. Tapi untuk gabungan dari dua poin ini saya mau tambahkan sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan mengapa kita harus penuh Roh Kudus. Supaya kita bisa sensitif. Kita semua ini berpotensi bisa jatuh dalam dosa, termasuk pendeta. Pendeta kalau tidak hati-hati, pendeta mulai merasa diri tinggi, merasa diri hebat, merasa diri paling luar biasa. Ini berhati-hati. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-12, firman Allah secara eksplisit di sana mengatakan bahwa kalau kamu merasa dirimu kuat, hati-hatilah supaya kamu jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Istri saya akan baca buat kita. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Iya.
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dikatakan apa? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya kalau saudara lihat kejatuhan orang, anak Tuhan yang baik, tidak buru-buru berkomentar. Tidak buru-buru ya dengan mulut kita menilai, mengukur seolah-olah kita paling kuat. Dan yang rubuh ini, yang jatuh ini paling lemah. Hati-hati. Saya sering menasihati beberapa orang termasuk jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Bahwa jangan buru-buru. Kadang-kadang kita kayak begitu ya. Padahal kita belum tentu mampu kalau kita ada dalam keadaan itu. Kita belum tentu mampu masuk di dalam kondisi itu. Baca tentang kejatuhan Petrus langsung menghakimi Petrus. Ya Petrus besar mulut gitu aja kok tumbang. Kalau aku belum tentu kau bisa. Petrus itu jatuh di halaman rumah Kayafas. Yesus di situ, dia di sini. Bukan Yesus di LA, dia di Philadelphia, kejauhan. Dekat banget, dia jatuh di lokasi yang tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Itu seperti kita nonton sepak bola, ya kita berharap timnas Indonesia kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan masuk Piala Dunia, ya kan, saya kembali lagi ke Amerika, nonton Piala Dunia, haleluya. Kadang-kadang kita tuh suka marah-marah pemain, padahal gak gampang loh main bola itu. Kadang-kadang yang protes ini pertandingan antara RT pun kalah terus. Tapi kalau ngomongnya, masa gocek itu aja gak bisa, itu harus hati-hati dong. Lu main catur aja kalah. Maksud saya kadang-kadang kita komentari sesuatu yang kita sendiri nggak bisa. Komentator itu memang lebih jago dari pemain. Dia nggak tahu main bola, dia tidak tahu nendang, dia tidak punya skill talenta bersepak bola. Tapi kalau ngomongnya, waduh, luar biasa. Jangankan yang timnas Indonesia, Messi aja mereka bisa maki-maki, Ronaldo aja mereka bisa maki-maki. Kalau tendang free kick atau penalti nggak gol, wah marah. Messi goblok banget sih Messi. Ya elah, lu siapa? Lu pertandingan antara RT aja, lu tendang bola hilang, cari-cari sampai malam. Kok lu seenak-enaknya mengomentari Messi atau tadi tuh Valentino Rossi, iya kan? Rossi pas belok jatuh langsung penonton bilang bodoh banget si Rossi, gitu aja nggak bisa. Lu tahu nggak tenaga motornya Rossi itu sama motornya lu yang starter 6 kali baru hidup. Itu juga kadang-kadang kau bawa lupa standarnya dinaikin. Nggak cocok. Ngerti ya saudara ya? Kamu cuma anak ojek atau nge-grab. Kok komentari Rossi nggak cocok. Maksud saya adalah kalau kita berbicara tentang orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa, kita tetap berhati-hati, introspeksi diri, jangan sampai kita juga